Makan. Oh, ada direkam tuh. Ini. Oke, sampai di ayat-ayat riba ya Ustaz. Oke, yang nomor berapa? Kalau nggak salah nomor 2 ya. Halaman 84. Halaman 84. Betul ya? Yang nomor 2. Dibaca. Pak Antoni, dibaca Pak Antoni. Nomor 2. Nomor 2, Quran surat Hud ayat 41. Majreha dibaca dengan imalah miring. Keterangan fathah yang dimiringkan ke kasroh dan alif yang dimiringkan ke ya dibaca seperti orang timur. Huruf ro dibaca tarkik atau tipis. Baik. Quran surat Hud 41, majroha. Asalnya majroha dibaca dengan imalah. Imalah itu dari kata amala yumilu, imalatan, memiringkan, menyondongkan. Keterangan fathah yang dimiringkan, ya, asalnya kan ro, ya, ro dimiringkan ke kasro, dicondongkan ke kasro, dan alif yang dimiringkan ke ya. Jadi di antara ta'rif atau definisi yang para ulama jelaskan, imalah itu antara fathah dan kasroh, atau antara alif dan ya, tengah-tengah. Dan ro dibaca tipis, tarkik. Ya, di sini sebagian ikhwah muskil, ya, mengalami iskal, ada kesulitan. Ini dibaca apa majreha ini? Tebal atau tipis? Maka yang benar adalah tipis. Meskipun asalnya ro, tebal. Ro. Tapi karena dimiringkan imalah maka ditipiskan. Ri, bukan re. Ore, bukan, tapi ri. Majri. Dibaca seperti orang timur. Timur itu maksudnya mana, Pak? Orang timurnya kita itu mana? Jawa Timuran, Pak. Timur itu kayak orang mungkin Ambon, ya, Timur. Pokoknya daerah yang orang yang istilahnya orang timuran ya gitu ya. Pernah dengar orang Papua ngomong ya? Misalnya mami, ya, ada nya gitu ya. Ya itulah. Apa Apa ke? Nah gitu ya, kayak gitu ya. Jadi vokalnya vokal e. Kalau kita ya seperti sate. Gampangnya sate. Bukan bebek majere, bukan. Bebek atau apa lagi? Misalnya itu bahasa kita. Tetap. Ya, tetap. Majere, bukan. Tapi mengarahnya ke sate, majeriha, ya. Sebenarnya imalah itu ada 2, ya. Ada yang diistilahkan imalah sughra, ada imalah kubro. Kalau yang di riwayat Hafiz ini, yang kita bahas ini, yang itu imalah kubro namanya. Imalah miring, condong yang besar. Condongnya banyak. Karena kalau kita bikin apa ini namanya, Pak? Sudut, ya. Sudut 90 derajat. Ya.
ada sudut 180 derajat. Kita silakan fathah itu kan terbuka, ya. Lebih kepada naik, atas, a, gitu kan, ba. Kalau kasro condong ke bawah, i, bi, yang gitu kan, i, bi, a, i. Suara e itu antara ini 90 derajat. Jadi kalau a ke atas, i ke bawah, e tengahnya 90 derajat. Ada satu lagi imalah sugro. Ini kan imalah kubro ya. Imalah sugro itu antara a tadi dengan e. Berarti berapa ini? 45 derajat. Ya, 45 derajat. Suaranya bagaimana? Bukan e lagi, tapi e. Majri, misalnya wadduha, ya, ha. Qul ya ayyuhal kafirun, ka. Jadi lebih condong ke fathah, ya, daripada ke i, karena 45 derajat. Ini tidak ada di riwayat Hafs, adanya di riwayat Warsh, ya, bahkan termasuk usul. Wallaili idza saja, ya. Sabbihisma rabbika la'la, bukan la atau i, bukan a'li, bukan. Meskipun ada tapi riwayat yang lain, ya kan. Nah, di Hafs cuma satu saja. Dari satu Al-Qur'an itu cuma satu saja, yaitu di surat Hud ayat 41. Ini wawasan saja. Bahwasanya di Hafs itu tidak ada imalah apa? Kubro. Tidak ada imalah sugro. Adanya imalah kubro saja. Yang suaranya apa tadi? Suaranya apa vokalnya? Atau e? Sate. Pokoknya ingat sate aja, Pak. Ya. Hanya satu ini aja. Satu ini aja. Kalau riwayat Hafs, ya. Di Al-Qur'an kita itu juga satu. Satu ini aja, ya ini. Kita ini kan sedang membahas riwayat Hafs, ya. Kalau riwayat yang lain banyak imalah kubronya, ya. Misalnya apa tadi? A'li, pernah ya dengar gitu ya? Banyak sekarang di YouTube, banyak itu pakai riwayat yang lain, ya. Itu riwayatnya siapa ya? Imam Hamzah termasuk kayaknya, Hamzah, ya. Imam Hamzah. Sabbihisma rabbikal a'li, ya, a'li. Nah, baik. Tidak berubah makna juga. Boten, ya, tidak merubah makna. Dan ini riwayat, ya, tidak bisa dikalahkan dengan yang. Misalnya dalam Al-Quran itu ada alaihu, ya, padahal asalnya alaihi yang gitu bahasa Arab. Tapi alaihu nggak ada alaihu. Berhubung dia adalah riwayat, maka tidak ada yang bisa mengalahkan riwayat mutawatir, ya. Nah, coba kita baca. Ini tandanya di bawah itu ya, ada tanda wajib. Kalau masalah dhabut, ya, tanda ini ada khilaf, ya, ada beberapa versi, ya. Ada yang menandai dengan lingkaran yang berisi, lingkaran yang apa? Gelap, gitu. Karena ada lingkaran itu yang nggak gelap, yang nggak berisi, kayak donat, ya, tengahnya lubang. Kalau ini tandanya macam-macam, ya. Ada yang wajib, ada yang bulat gitu. Kalau di mushaf lokal apa, Pak? Pakai mushaf, kita buka, kita praktekkan, ya. Halaman 226. 226.
nggak ada tandanya kita. Punya Pak Joko. Imalah. Imalah, iya. Tanda dikasih tulisan imalah gitu sah. Amalah. Atau di Madinah titik nol. Iya, titik nol sama dia. Di bawah. Ini ya. Oh ini yang penuh ini. Kalau titik penuh, dia disonggolin titik kosong. Apa, Pak? Ini tulisan di bawahnya imalah. Oh, tulisan langsung ya, imalah. Ya. Kalau Madinah bulat ya kan? Bulat gelap. Nah, bulat gelap. Halaman 226 Pak Antoni. Paling sama Pak Antoni sama Pak Joko itu. Ini tanda wajib, ini mushaf apa ya? Pernah lihat saya seperti ini. Tapi row-nya dikasih dua harokat. Kalau di mushaf coba ya. Ada tulisan imalah. Nah, kalau di mushaf mungkin ya, ini kalau di mushaf Madinah yang hijau ya, atau versi yang lain yang cetakan lama ya mungkin ya, itu menggunakan wajik ya. Buktinya di sini mushaf Android ini menggunakan wajik ya, wajik persis kayak di sini ya. Baik, coba kita praktikkan. Teruskan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Coba ya dimulai Pak Antoni, roknya ditipiskan. Ya. Roknya tebal. Waqalar bukan waqalar. Lar. Fiha bismillahi majriha wa mursaha. Apa ya kita bahas kalian kesalahan-kesalahan. Tidak fokus hanya majriha gitu maksudnya. Ya. Yang pertama, bismillah, sinnya kurang panjang Pak Antoni. Bismi, harusnya gitu. Bismi. Kemudian qalqalahnya jim, bukan maju, ya, ditebalkan. Maju, bukan. Tapi maju. Majri, bukan majuri, ya, maju. Kemudian ro yang terakhir juga tebal, wa mursaha, begitu. Wa qala rkabu. Coba diulang. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Masih ya, tetap Antoni. Jimnya masih tebal, qalqalahnya maju, bukan maju. Coba maju. Nah, gitu bagus. Majri. Coba majri. Bagus. Kemudian bismillahnya, bismillah. Coba. Bismillah. Bagus. Satu lagi, Pak Antoni masih banyak ikhtilas. Ikhtilas huruf, apa itu? Apa ikhtilas? Nah, dua harokatnya pada mat tadi itu kurang. Wa qala rkabu fi. Nah, itu kurang. Wa qala rkabu fiha bismillah. Nah, coba. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Bukan majri. Majriha.
وقال اركبوا فيها بسم الله Sinya kurang panjang. Bismillah. Bismillah majriha wa mursaha. Nah, begitu bagus. Nah, Bulintang. Roknya tidak boleh diputus ya suaranya. Wa qala rkabu. Panjangkan, dialirkan sedikit. Wa qala rkabu. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. Bagus. Pak Joko? Waqalar Ulang, bukan wa qala rqa. Larka pakai kaf. Waqalar kabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Diulang, hi-nya pendek ya. Bismillahima, bukan hima. Diulang. Waqalar kabu Oroknya gini Pak Joko, bukan lar. Kalau lar, R biasa. Lar, ini enggak. Lar. Nah, wa qala rkabu. Waqalar kabu fiha. Hati-hati ya. Untuk kaf, itu kan jatuh setelah huruf tebal, huruf ro. Jangan berubah menjadi ka. Wa qala ruka, bukan ke tapi ka. Larka wa qala rkabu. Nah, coba lagi. Waqalar kabu Bukan lar, lar. Waqalar kabu fiha bismillahi majriha. Masih ya, masih nyandet itu hi-nya. Kurang refleks. Hima. Kemudian lam lafzul jalalahnya mil itu kurang panjang Pak Joko. Bukan bismillah tapi bismillah. Nah, gitu. Oke, bagus. Waqalar kabu fiha Kurang panjang V-nya. Fiha harus sama. Waqalar kabu fiha bismillahi Ya, millah bukan millah. Kurang millah. Bagus, gitu. Waqalar kabu Bukan lar, lar. Waqalar kabu fiha bismillahi Nah, hi-nya masih panjang. Hi harusnya hima. Himaje. Coba himaje. Himaja Nggih, ngoten. Himaja Waqalar kabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Nggih, ngoten Pak Joko, bagus. Ya, ini pembahasan imalah. Apa tadi artinya? Apa lintang imalah? Miring ya. Miring kemana? Antara antara fathah dengan kasroh atau antara alif dengan itu di buku ada. Kalau fathah antara fathah dengan kasroh. Kalau alif antara alif dengan ya, gitu maksudnya. Yang ketiga sekarang dibaca Bu Lintang. Yang ketiga, Quran surat Hud 42 atau ma'ana dibaca dengan diidghamkan. Arkam ma'ana. Irkam. Irkam ma'ana. Yang ketiga, Quran surat Hud ayat 42 yaitu irkab ma'ana. Ya, asalnya itu irkab ma'ana. Kenapa dibahas di sini lafadz ini?
Karena sebagian bacaan ya ada yang dibaca dengan irkab ma'ana begitu. Diizharkan baknya, irkab ma'ana. Tapi untuk jalur Syatibiyah maka dibaca idgham. Irkam ma'ana. Ya, irkam ma'ana. Meskipun di Al-Qur'an sih sudah seperti ini tulisannya. Baknya kosongan tapi mimnya bertasydid. Ya. Ini mungkin sebagian orang masih bingung ya, sebagian orang. Ini dibaca apa kok mimnya bertasydid? Ya. Sehingga dibacalah paling ya irkab ma'ana kan gitu. Harusnya irkam ma'ana. Irkam ma'ana. Roknya dibaca apa nih roknya? Tebal atau tipis? Tipis. Kenapa? Kasroh. Sebelumnya kasroh. Kita sudah bahas sebelum ini hukum-hukum rok. Sudah Pak Joko. Coba dibuka lagi halaman berapa? Hah? Coba dipastikan lagi. Hah? 76. Tadi jawabannya apa? Tipis. Coba dilihat lagi. Tipis yang nomor berapa itu? Halaman 77 ya berarti ya, yang tipis. Yang nomor berapa itu? Hah? Itu tebal berarti itu. Bukan yang tipis ini, sebelahnya, halaman 77. Yang mana? Nomor 2. Betul Pak Antoni? Iya. Pak Joko? Betul? Atau jawaban yang lain boleh? Nggak harus tipis, apa? Tebal? Atau boleh dua-duanya? Ini melatih malakah. Huruf sebelumnya kasroh yang nomor 2. Gitu ya. Kalau saya jawab tebal gimana Pak? Setuju nggak? Yang nomor 7. Kalau disambung. Nah, kalau nggak disambung? Tipis. Thayyib. Yang benar itu tebal. Tebal. Pokoknya kaidahnya gini. Kalau rok sukun yang diawali dengan hamzah wasal. Hamzah wasal itu hamzah yang itu, Pak. Atasnya ada huruf kepala shad kecil itu. Seperti yang nomor 7, dilihat. Yang nomor 7, ya kan? Hamzah wasal itu kalau disambung dengan huruf sebelumnya enggak terbaca hamzah wasalnya. Kalau dimulai dari hamzah wasal maka berharokat. Nah, ini pas harokatnya kasroh. Irkam ma'ana kasroh. Kalau seandainya dimulai dari situ. Ya. Maka jawabannya tebal. Baik kasrohnya itu dimulai dari hamzah wasalnya maupun kasrohnya dimulai dari sebelum hamzah wasal. Seperti ini irtabtum atau amirtabu. Makanya dalam surah Al-Fajr ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Tebal apa tipis ini? Tebal karena hamzah wasal. Irji'i bukan tapi irji'i. Sama ini juga irkam ma'ana bukan irkam ma'ana.
Oke, kita baca. Masih di halaman yang sama, bawahnya ayat 42. Kita baca. Sama-sama saja ya. Mulai ya bunayya arkam ma'ana saja. Terukan ya bunayya arkam ma'ana. Monggo. Ya Sama Hud 42. Halaman 226. Oh. Ya bunayya yang mana ya? Nah, gitu. Ketemu bintang? Baik. Ya bunayya arkam ma'ana. Monggo. Ya bunayya La, bukan. Bunayya langsung tanpa ditahan. Ya bunayya, bukan ya bunayya. Ya bunayya arkam ma'ana. Ya bunayya arkam ma'ana. Ahsantum. Sekarang yang keempat. Monggo Pak Joko. Tinggal button ini tulisannya. yang keempat. Nggih. Surat Yusuf ayat 11. La tak La ta'manna. La ta'manna dibaca dengan dua cara. Raum membaca sebagian besar harokat, domah menjadi la ta'manuna. Yang kedua isamam dengan Ismam. ismam dengan mendomkan nun yang pertama ke nun yang kedua. Caranya pada raun harokat domah nun nu dibaca tidak sempurna. Pada ismam harokat fathah pada nun tajuk dibaca domah yang terbuang dengan isyarat bibir dimonyongkan. Nah ini saya sering Baik. sama itu monyong. Sering apa? Debat. Iya diajarin soal itu. Baik. Yang keempat, Yusuf ayat 11, la ta'manna. La ta'manna ini asalnya la ta'manuna. Ada dua nun. Nu dan na. La ta'manuna. Kalau menurut Dr. Aiman Rusdi Suwaid yang pernah saya dengarkan dari muhadharah beliau ya. Kenapa lafadz la ta'manna ini kok tidak dibaca semestinya la ta'manuna saja? Ya. Karena orang Arab itu berat ya ketika mengucapkan beruntut ada 3 gunnah. Semuanya huruf gunnah kan? Mim ada suara hidungnya. Nun ada suara hidungnya. Nun juga ada suara hidungnya. 3 huruf yang berturut-turut gunnah. Ya, maka mereka membacanya dengan ismam atau membacanya dengan raum. Yang keduanya ini sama-sama mengisyaratkan ada nun yang dhammah di situ. Kalau ismam dengan cara memonyongkan, seolah-olah ada suara nu, ya kan? Man, nu, nah, gitu kan? Man, na. Raum sama. Raum itu diucapkan nu tapi samar suaranya. Ta manuna, manuna, ta manuna. Nah gitu. Nuna. Ada suara nu tapi dikurangi suaranya. Nah, itu alasannya. Ya. Nanti kita praktekkan. Dibaca dengan 2 cara. Ya, ini Thariq Syatibiyah. Kalau Thayyibah nanti ya di salah satu jalurnya hanya boleh dibaca ismam saja.
Ya, makanya dibahas di sini Syatibi itu boleh dua, silakan milih. Boleh ismam, boleh raum. Mana yang lebih kita inginkan untuk dibaca? Apa itu raum? Raum adalah membaca sebagian besar harokat dhammah menjadi la ta'manuna. Ya. Perlu digarisbawahi ya. Membaca sebagian besar harokat dhammah. Berarti ada sebagian kecil yang dibuang. Apanya itu? Baik ada dua sisi. Baik itu volumenya maupun temponya. Jadi temponya itu suaranya dikecilkan, volumenya, temponya dipercepat, itu raum. Kalau dalam istilah ulama tajwid yang lain, itu ikhtilas, Pak. Dibaca dengan ikhtilas. Ya. Jadi para ulama itu ada yang mengistilahkan raum, ada yang mengistilahkan dengan ikhtilas. Dan sebenarnya keduanya itu maknanya berbeda. Ada perbedaan-perbedaan tertentu dan ada kesamaannya. Ya. Para ulama sudah membahas, tapi kita tidak perlu merinci ya, terlalu dalam. Intinya raum itu ada kesamaan dengan ikhtilas, yaitu apa? Mempercepat tempo. Ya, mempercepat tempo, mengurangi volume. Ya. Keterangan pada raum harokat dhammah nu, ya, pada nun dibaca tidak sempurna. Baik. Saya contohkan begini. Jadi raum itu kalau dibuat apa ini, pecahan desimal ya, desimal 1 sama dengan 3/3 gitu Pak ya, betul Pak ya? Betul ya? 3/3. Sekarang dipecah 1/3 dan ditambah 2/3. Nanti kan? Nah 1/3 ini dibuang Pak, sisa 2/3. Jadi suaranya yang keluar tuh 2/3. Ya. Makanya para ulama di sini mengistilahkan dengan ikhtilas. Kalau raum itu kebalikannya. Raum itu yang dibuang 2/3, sisa 1/3 saja. Kapan? Ketika terjadi waqaf dengan raum. Ya, ini semakin itu juga ya, nggak apa-apa ya. Jadi boleh Pak waqaf itu selain sukun. Jangan dikira ya, misalnya maliki yaumiddin harus sukun din, nggak harus. Ada 3 cara. Kalau kasro ada 2 cara. Kalau dhammah ada 3 cara. Misalnya nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Ada 3 cara. Boleh in, boleh nasta'in, pakai monyong, disukunkan, lalu monyong, nasta'in, diismamkan, in, ismam. Atau boleh raum. Nah raum di sini justru yang dibuang itu 2/3, sisa 1/3, samar sekali suaranya. Nasta'in, nasta'in, nu kecil, ain, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maliki yaumiddin, din, ni. Nah gitu aja. Itu raum namanya. Nah ikhtilas kebalikannya. Makanya para ulama yang lain, ini bukan raum dalam surah Yusuf ini ikhtilas. Nah, ada perbedaan pandangan berarti ya. Bisa dipahami ya perbedaan tadi ya. Kalau di akhir ketika waqaf lebih banyak yang dibuang. Tapi kalau ini lebih banyak yang diucapkan 2/3. Gak bingung kan? Bingung? Gak apa-apa ya. Intinya fokus ini aja lah ya.
Kita fokus ini saja. Taib. Jadi begini suaranya. Normalnya begini. Coba dibuka dulu. Yusuf ayat 11. Dua tiga enam. Dulu Pak Antoni punya papan tulis kan dia? Iya Ustaz. Nggak ada sekarang. Ke belakang Ustaz.